Shalom, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini bersekutu bersama dengan Tuhan sebelum melakukan aktivitas kita. Karena kita tahu bahwa semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan kita ada sampai detik ini. Pagi ini kita mau cari wajah Tuhan, karena Dialah sumber kekuatan kita, Dialah sumber pengharapan kita. Karena di luar Tuhan kita tak dapat melakukan apa-apa. Biarlah Tuhan bekerja dalam setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan. Segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Segala perkara ya Tuhan yang boleh kami hadapi, kami tahu ya Tuhan, Tuhan yang tolong kami, Tuhan yang sertai kami. Terima kasih Tuhan, ku cari wajah-Mu dan temukan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawabku. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Cari wajah-Mu Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka.
Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan kami, Kau sumber pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang kudus. Kau sumber kekuatan kami Tuhan, tiada yang lain ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada lagi tempat untuk berharap Tuhan, hanya Tuhan sumber kekuatan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan setiap kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kita. Untuk setiap waktu, untuk setiap kesempatan yang Tuhan beri. Kita renungkan Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik. Kau yang terindah Tuhan di dalam hidup ini. Yesus yang baik. Kami datang di hadapan
seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Terima kasih Tuhan, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah dan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus
Tuhan Rajaku. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, manusia itu sebenarnya tidak ada yang mau celaka. Semua mau selamat. Tidak ada yang mau jadi bodoh, semua mau jadi pintar. Ya. Semuanya mau sukses, tidak ada yang mau gagal. Tetapi sayang, Saudara. Kemauan itu hanya tinggal di pikiran, tidak sampai ke hati. Nah, inilah yang akan kita renungkan pagi ini. Manusia itu ambivalen. Dia mau kebenaran, tetapi sekaligus takut akan kebenaran, sehingga menjauh juga. Ingin tapi menjauh. Ya, mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, mohon jadikan pagi ini untuk menyembuhkan setiap jiwa yang terluka. Setiap jiwa yang tidak konsisten, setiap pengertian yang salah. Bapa, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menjamah setiap orang yang mendengarkan pesan Tuhan di pagi hari ini. Urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia itu banyak yang ambivalen. Ambivalen itu maksudnya begini. Ia suka akan kebenaran. Mau sih belajar kebenaran. Mau mengerti kebenaran. Sehingga terbebas dari segala hal yang jahat. Tetapi sekaligus manusia itu takut akan kebenaran. Sehingga mau tapi tidak mau mendekat. Jadi mendekatnya itu tanggung-tanggung gitu. Karena takut kalau dekat. Kenapa? Karena kalau nanti dekat sekali dengan kebenaran, ya takut terhadap harga yang harus dibayar. Saya mengerti hal ini. Kenapa orang menjauh ya? Ke gereja tapi tidak mau mempersembahkan hidupnya. Dia menahan diri untuk mempersembahkan diri kepada Tuhan secara total. Seseorang menahan diri. Kenapa? Nanti aku jadi susah kalau ikut Tuhan. Nanti aku gak bisa bisnis. Nanti aku gak nyaman. Capek. Dan ketakutan-ketakutan lain yang tidak jelas. Coba saudara jujur tanya diri sendiri. Tidak mau deket-deket. Ya, tapi mau sama Tuhan. Tapi kok terlalu dekat gak mau. Nanti aku gak nyaman hidupnya Tuhan. Hari Minggu saja 2 jam aku agak tersiksa. Ada orang yang begitu. Di mall lebih menyenangkan buat dia setelah itu. Nah ini loh, bagaimana mau mendekat sama Tuhan? Dia kau ketakutan mendekat. Bukan takut Tuhan menyeramkan, bukan. Takut kau nanti harus bayar harga, menyediakan waktu, tenaga, berkorban. Bagaimana mau jadi murid Tuhan Yesus? Makanya Tuhan Yesus berkata apa? Barang siapa tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tak dapat jadi muridku. Kalau mau jadi murid Tuhan Yesus itu harus 100%. Harus all out. Seluruh hatinya dikasih ke Tuhan. Kan begitu. Ya, saudara ya. Jadi jangan sampai. Bagaimana ya memberitahunya ya. Jangan sampai ada hal-hal yang justru menghambat kita datang kepada Tuhan. Dan yang menghambat itu biasanya oleh diri sendiri juga. Yaitu tadi, sikap ambivalen. Mau mengejar kebenaran tapi sekaligus takut. Mengejar sambil menahan diri. Ya. Yang konyol itu ada banyak orang tidak mau ke gereja karena apa? Takut dimintai persepuluhan. Orang jadi takut. Mau datang ke Tuhan tapi takut. Makanya persepuluhan itu dibatalkan oleh Alkitab. Hukum Taurat dibatalkan setelah kematian Tuhan Yesus. Efesus 2 ayat 15. Sekali lagi saya ingatkan, kalau orang masih mempertahankan hukum Taurat dan kebenaran oleh hukum Taurat, ia lepas dari Kristus.
Ya. Saudara, coba dibuka ayat ini. Nanti dipikir itu pikiran saya. Bukan. Di kitab Galatia. Coba dibaca. Galatia pasal 5 ayat 4. Saudara. Saya bacakan ya. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Kalau orang masih bela-belain hukum Taurat, dia lepas dari Kristus. Orang tidak dimintai persembahan saja, orang takut loh. Ada rasa takut sebenarnya. Takut nanti aku jadi repot melayani Tuhan. Nanti aku jadi terbeban, gak nyaman gitu. Itu adalah ciri-ciri orang yang tidak biasa melayani Tuhan. Tidak biasa berkorban untuk orang lain juga pasti. Ya. Nah, mari kita belajar ya, saudara ya. Mengaku percaya Tuhan, mengasihi Tuhan, tapi tidak pernah melakukan apa-apa untuk Tuhan. Saudara pikir baik-baik. Mungkin gak seseorang yang mengasihi, tapi tidak pernah berbuat apa-apa untuk yang dikasihinya. Malah berbuat banyak untuk orang lain. Coba, saudara. Ini kan ironi banget ya. Jangan sampai kita itu seperti itu loh, saudara. Coba kita jujur ya sama diri sendiri sekarang. Apakah saudara masih seperti itu? Mau sih Tuhan, tapi nggak mau deket-deket. Nanti kebagian kerjaan. Nanti harus kasih persembahan. Nanti harus meluangkan waktu. Nanti aku tidak bisa bebas di dunia ini. Itu dia, sikap ambivalen. Dan sikap seperti itu ditolak oleh Tuhan. Di kitab Wahyu dikatakan, engkau tidak dingin dan tidak panas, maka engkau akan dimuntahkan oleh Tuhan, dibuang. Itu sama dengan seorang suami yang cinta istrinya tapi juga cinta yang lain. Mendua hati. Tuhan tidak bisa didua hatikan. Ya. Makanya hukum yang terutama, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Kalau ada, artinya selingkuh rohani. Artinya pemberontakan, artinya memusuhi Allah. Barang siapa bersahabat dengan dunia ini, ia adalah musuh Allah, kata firman Tuhan. Tidak bisa. Pasangan jiwa kita cuma Tuhan satu orang, satu pribadi. Tidak boleh ada yang lain. Kiranya kebenaran ini bisa menyadarkan setiap kita untuk tidak hidup seperti dahulu lagi. Ya, sebab kalau seseorang hidup seperti itu terus, ya tidak maju-maju, saudara. Sikap ambivalen itu menyebabkan seseorang tidak panas, tidak dingin, nanggung, status quo. Sebenarnya dia orang percaya apa bukan sih? Kelihatannya percaya, tapi kok enggak juga ya? Tidak mempersembahkan apa-apa untuk Tuhan. Ya, mempersembahkan sih, tapi sedikit. Meluangkan waktu sedikit. Berpikir tentang Tuhan pun cuma hari Minggu. Itu pun cuma 2 jam. Itu pun sambil ngantuk-ngantuk di gereja. Ini bagaimana ya? Coba dipakai nalar yang sehat. Ada nggak orang cinta Tuhan seperti itu? Nggak ada. Itu artinya tidak cinta Tuhan. Tidak cinta Tuhan memang sebabnya bisa banyak. Mungkin belum pernah belajar. Kan tidak otomatis memang. Dan mungkin ada ketakutan-ketakutan tertentu yang tidak jelas. Atau mungkin diajar sesuatu yang selama ini salah. Gitu, saudara. Ya. Jadi mari kita membenahi diri lagi. Jangan sampai kita hidup yang cuma satu kali ini memiliki sikap ambivalen. Mau sih tapi nggak mau deket-deket. Mau selamat sih tapi nggak mau bayar harga. Cinta Tuhan sih tapi tidak melakukan apa-apa untuk Tuhan. Bertobatlah, saudara. Kita tidak boleh ambivalen. Sikap kita harus satu. Kokoh. Hidupku hanya untuk Tuhan. Itu artinya sama dengan mengasihi sesama harus. Mari kita tundukkan kepala.
Bapa di surga, terima kasih untuk peringatan di pagi hari ini. Biarlah kami semua boleh diperingatkan untuk tidak ambivalen. Ajari kami untuk memiliki hati yang mengasihi Tuhan 100%. Seluruh hidup kami itu. Ampuni segala kesalahan kami selama ini. Semua yang masih ada dalam hati, kuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk GMM Gereja Mula-Mula, untuk seluruh pelayan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pribadi-pribadi yang mendukung pekerjaanmu ini, bentuk kasih terhadap Tuhan. Terima kasih. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.